Assalamualaikum ayah bunda di rumah. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin. Ayah bunda, kali ini bersama saya Hanani Kusmawanti. Di sini saya akan berusaha membantu ayah bunda untuk memfasilitasi anak belajar saat di rumah aja. Seperti yang kita tahu, bahwa adanya pandemi saat ini mengharuskan anak-anak sekolah untuk melakukan belajar di rumah aja. Ini membuat kebanyakan para orang tua kebingungan. Bagaimana cara memfasilitasi anak untuk tidak berhenti belajar? Tujuan dari video kali ini adalah mengetahui bagaimana sih teknik untuk memfasilitasi belajar anak, yaitu dengan yang pertama, memahami pola pikir anak sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, strategi dan metode pembelajaran untuk anak seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana cara memahami teknik komunikasi dengan anak yang baik dan benar. Di sini, fasilitasi itu berasal dari kata fasil yang bermakna memudahkan. Itu memudahkan ya, fasil ini. Teknik fasilitasi berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Jadi peran orang tua di sini selain untuk membimbing sebagai teacher di rumah, juga sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini fasilitator itu memfasilitasi apa sih keinginan-keinginan para anak di rumah untuk tetap berkembang gitu, sesuai dengan perkembangannya tentunya. Nah, jadi di sini makna fasilitator itu untuk memudahkan. Nah, jangan persulit ya bunda. Nah, di sini peran fasilitator. Nah, dari beberapa peran fasilitator itu ada 4 peran. Nah, di sini fasilitator itu tidak seperti semuanya harus tahu nih bunda. Nah, tetapi di sini ada beberapa peran yang harus fasilitator lakukan. Nah, yang pertama nih, aku tahu, kamu tahu. Artinya di sini bahwa misalkan bunda tahu atau ayah tahu, anak tahu. Nah, di sini sama-sama saling belajar nih, saling bertukar pikiran. Jadi artinya tidak menggurui. Nah, saling membimbing bagaimana caranya bunda atau ayah di rumah untuk tetap bisa mentransfer ilmunya kepada anak, dan anak juga bisa sharing gitu, apa saja yang ia ketahui. Jadi posisinya adalah sejajar ketika anak tahu dan bunda pun tahu. Terus yang kedua, yaitu posisi di mana aku tidak tahu, kamu tahu. Nah, jadi di sini biarkan anak untuk mentransfer gitu, apa saja yang ia ketahui. Nah, di sini posisi bunda adalah belajar kepada anak. Nah, tidak harus membelajarkan, tetapi ayah atau bunda juga bisa belajar dari anak. Yang ketiga, yaitu aku tahu, kamu tidak tahu. Nah, di sini di mana posisi ayah atau bunda memberikan stimulus kepada anak untuk mau belajar. Nah, di sini ayah atau bunda membimbing anak untuk mau belajar. Nah, di sini posisinya adalah ayah atau bunda tahu dan anak tidak tahu. Nah, dan yang terakhir adalah posisi di mana ayah atau bunda tidak tahu dan anak tidak tahu. Nah, di sini sama-sama posisi mencari tahu secara bareng-bareng gitu artinya ya bunda ya. Jadi berbarengan saling mencari tahu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pola pikir pada anak. Nah, yang pertama yaitu tahap sensori motor. Nah, tahap ini berada pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognitif. Tahap ini disebut sebagai tahap sensori motor karena perkembangan terjadi berdasarkan informasi dari indera dan bodi. Pada tahap ini, anak akan menyukai aktivitas atau permainan bunyi yang mengandung perulangan-perulangan yang ritmis. Nah, artinya anak menyukai bunyi-bunyian yang bersajak dan berirama. Permainan bunyi yang dimaksud dapat berupa nyanyian, kata-kata yang dinyanyikan, atau kata-kata biasa dalam perkataan yang tidak dilakukan. Bunyi-bunyian ritmis akan memicu tumbuhnya rasa keindahan pada diri anak. Nah, yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu pada periode 2-7 tahun. Nah,
Dalam tahap ini, anak mulai dapat mengoperasikan sesuatu yang sudah mencerminkan aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata bersifat fisik. Karakteristik dalam tahap ini antara lain adalah: yang pertama, anak mulai belajar mengaktualisasikan dirinya lewat bahasa, bermain, dan menggambar. Nah, artinya menggambarnya itu biasanya anak pada umuran segini itu biasanya coret-coret ya. Nah, terus yang kedua, jalan pikiran anak masih bersifat egosentris, menempatkan dirinya sebagai pusat dunia. Yang ketiga, anak mempergunakan simbol dengan cara elementer yang pada awalnya lewat gerakan-gerakan tertentu dan kemudian lewat bahasa dalam pembicaraan. Nah, dan yang keempat, pada masa ini anak mengalami proses asimilasi, di mana anak mengasimilasikan sesuatu yang didengar, dilihat, dan dirasakan dengan cara menerima ide-ide tersebut ke dalam suatu bentuk skema di dalam kognisinya. Nah, yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu pada periode 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai dapat memahami logika secara stabil. Karakteristik anak pada tahap ini adalah: yang pertama, anak dapat membuat klasifikasi sederhana. Contohnya, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat umum. Terus, misalnya ya, klasifikasi warna. Terus, klasifikasi angka, misalkan huruf dan sebagainya. Terus yang kedua adalah angka dapat membuat urutan sesuatu secara semestinya menurutkan abjad, angka besar kecil, dan lain-lain. Yang ketiga, anak mulai dapat mengembangkan imajinasinya ke masa lalu dan masa depan. Adanya perkembangan dari pola berpikir dan egosentris menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang keempat, anak mulai dapat berpikir argumentatif dan memecahkan masalah sederhana. Ada kecenderungan memperoleh ide-ide sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun sebelum dapat berpikir tentang sesuatu yang abstrak karena jalan berpikirnya masih terbatas pada situasi yang konkret. Jadi pada tahap ini anak harus betul-betul melihat sesuatu yang nyata, ayah bunda. Dan yang keempat adalah tahap operasi formal, yaitu pada tahap 11 atau 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, tahap awal adolesen, anak sudah mampu berpikir abstrak. Karakteristik penting dalam tahap ini antara lain: yang pertama, anak sudah mampu berpikir secara ilmiah, berpikir teoritis, berargumentasi, dan menguji hipotesis yang mengutamakan kemampuan berpikir. Yang kedua, anak sudah mampu memecahkan masalah secara logis dan melibatkan berbagai masalah yang terkait. Jadi pada tahap yang terakhir ini, 11-12 tahun ke atas, anak sudah mulai bisa berpikir secara luas. Dan selanjutnya ada nih beberapa strategi dan metode pembelajaran untuk anak. Pertama adalah jadilah teladan untuk belajar saat usia dini. Nah, sangat jelas ya ayah bunda bahwa orang tua adalah cerminan untuk anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah perhatikan apa yang disukai anak Anda. Nah, ini sangat penting bahwa agar anak ayah bunda bisa belajar, ayah bunda perlu mengetahui apa sih yang disukai anak agar sebagai motivasi gitu untuk anak mau belajar. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan cara anak Anda belajar. Artinya ada anak yang misalkan senang dengan mendengarkan, senang dengan cerita, senang dengan menonton. Nah, itu bisa disesuaikan ya ayah bunda. Nah, jadi ayah bunda perlu mengetahui seperti apa cara belajar yang lebih anak sukai. Yang keempat adalah latih apa yang anak Anda pelajari di sekolah. Nah, bisa nih apa yang dipelajari di sekolah bisa ayah bunda tanyakan kembali dan ulang kembali untuk anak melakukan pembelajaran kembali di rumah. Yang kelima adalah hubungkan apa yang anak Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, saat memasak bersama, lakukan pengukuran matematika. Ketika Anda mengendarai mobil, cobalah mengajak anak menghitung plat nomor dan berbicara tentang suatu daerah yang dilewati. Nah, yang keenam, hubungkan apa yang anak Anda pelajari ke dunia.
Lakukanlah cara-cara untuk membantu anak menghubungkan pembelajaran sekolahnya dengan peristiwa-peristiwa dunia. Misalnya saat sedang terjadi pandemi saat ini, apa sih yang kira-kira yang anak akan lakukan gitu. Seperti itu. Nah, contohnya bisa membantu dengan berdonasi, bersedekah, seperti itu. Bantu anak Anda untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya. Nah, bahwa menurut Dalton, orang tua harus membuat anak-anak bertanggung jawab atas pembelajarannya. Orang tua harus mendorong anak-anak bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Jadi orang tua sangat bertanggung jawab apakah yang dipelajarkannya itu apakah bersifat positif atau negatif. Nah, ayah bunda harus benar-benar memilah-milih ilmu apa yang akan diberikan kepada anak. Nah, yang selanjutnya adalah jangan terlalu menjadwalkan anak Anda. Nah, jadi biarkanlah anak belajar sesuai dengan keinginan mereka, tetapi kita harus tetap menstimulus dalam keadaan apapun agar dia belajar, meskipun belajar tidak harus selalu membaca buku, mengerjakan PR dan lain-lain. Belajar bisa dilakukan dengan praktek, misalkan menyapu itu adalah suatu pembelajaran untuk anak di masa depan, seperti itu ya ayah bunda. Selanjutnya adalah menonton TV seminimal mungkin. Nah, menonton TV terlalu sering dan lama tidak memberi anak-anak kesempatan untuk mengembangkan minat mereka sendiri dan mengeksplorasi sendiri. Nah, artinya mereka akan menyibukkan sendiri dengan tontonannya gitu, dan apakah yang ditonton itu apakah bermanfaat. Dan yang terakhir adalah pelajari sendiri sesuatu yang baru. Mempelajari sesuatu yang baru sendiri adalah cara yang bagus untuk memodalkan proses belajar untuk anak. Gunakan bahasa atau kerajinan baru atau baca tentang topik yang tidak biasa. Nah, seperti itu ya bunda. Selanjutnya ada metode bagaimana cara mendidik anak gitu ya, agar tetap mau belajar. Nih, yang pertama, ayah bunda bisa melakukannya dengan metode untuk tumbuh kembang spiritual anak. Nih, bahwa metode memberikan pemahaman spiritual ini adalah basic untuk anak-anak kesananya paham gitu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Nah, yang kedua adalah metode untuk tumbuh kembang pengetahuan anak. Di antaranya metode hafalan, metode mendengar dan membaca, melihat dan mengamati, metode latihan, metode musyawarah, metode hikmah, metode kisah dan cerita, dan metode pembiasan dan metode-metode lainnya. Nah, ini adalah jenis-jenis metode untuk menumbuh kembangkan pengetahuan anak. Yang ketiga adalah metode untuk tumbuh kembang akhlak anak. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan di antaranya seperti metode internalisasi, artinya learning to know, learning to do, dan learning to be. Apa yang dia tahu, belajar untuk mengetahui, belajar untuk dilakukan, dan belajar untuk melakukannya untuk suatu saat nanti. Untuk tumbuh kembang akhlak anak juga bisa dengan keteladanan, pembiasaan, pembinaan melalui kisah, dialog, motivasi, ganjaran atau hukuman, pengawasan, metode nasihat, dan metode amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pokoknya dimana untuk perbaikan akhlak anak gitu ya ayah bunda. Nah, selanjutnya yaitu metode untuk tumbuh kembang keterampilan anak. Nah, keterampilan dalam berbahasa, dalam berbicara, dalam matematika, itu apapun keterampilan mereka bisa ya bunda kembangkan. Nah, dan yang terakhir adalah teknik komunikasi dengan anak. Nah, yang pertama adalah sebelum mengajak anak berbicara, dapatkan perhatiannya terlebih dahulu. Nih, misalnya nih, ayah ketika berbicara, ayah punya cerita seru loh, rugi banget kalau tidak mau mendengarkan. Yang kedua adalah berbicaralah dengan posisi tubuh sejajar dengan anak. Berarti Anda harus merendahkan kepala dengan bisa juga jongkok agar ada kontak mata langsung. Terus yang ketiga
bunda adalah jangan terburu-buru saat berbicara. Jangan terburu-buru ini biar artikulasinya terdengar jelas, terus ritme atau nada bicaranya juga diperhatikan. Jadi apakah jangan terlalu flat misalkan saat berbicara, dan ritmenya juga, nada dan ritmenya juga diperhatikan ya ayah bunda ketika berkomunikasi dengan anak. Nah, selanjutnya yaitu gunakan kata-kata positif seperti nak, kamu anak yang banyak ide, ayah doakan ya semoga menjadi profesor. Seperti itu, misalkan bangun pagi biar rezekinya tidak dipatok ayam misalkan. Nah, jadi gunakan kata-kata positif untuk anak gitu, agar komunikasinya tetap berjalan dengan lancar dan ilmu tetap bisa tersampaikan. Nah, seperti itu ayah bunda, semoga dapat dimengerti ya. Baik, saya memiliki tambahan ilmu mengenai media yang bisa digunakan untuk memotivasi anak untuk mau belajar. Semoga bisa dijadikan sebagai referensi ya. Nah, jadi saya mempunyai video ini. Jadi ayah bunda bisa gunakan untuk memotivasi anak agar mau belajar. Namanya itu reward chart. Jadi ayah bunda bisa membuatnya sendiri di rumah untuk memotivasi anak ya. Berikut adalah tutorial pembuatan videonya. Selamat menyaksikan. Nah, ayah bunda gampang kan videonya? Cara membuatnya gampang kan? Nah, baiklah ayah bunda, demikian tadi sudah kita pelajari tentang tahap perkembangan pola pikir pada anak, strategi dan metode pembelajaran untuk anak, terus dan teknik komunikasi dengan anak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan di rumah ya. Nah, untuk lebih jelas pematerian yang saya sampaikan tadi, ada modul yang bisa ayah bunda baca di rumah. Saya taruh di deskripsinya ya ayah bunda. Nanti ayah bunda tinggal klik saja link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian ayah bunda, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.